Salam sejahtera sahabatku semua. Hari ini kita kembali berkumpul dalam sebuah ibadah Jumat Agung, di mana kita di dalamnya akan mengingat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus, namun juga di saat yang sama kita akan memasuki perjamuan kudus. Untuk itu bagi kita yang hendak memasuki ibadah ini namun belum mempersiapkan diri dalam meja perjamuan kudus, saya sarankan untuk bisa melihat video panduan persiapan perjamuan kudus yang ada di deskripsi di bawah video ini. Hari ini mari kita memulai ibadah Jumat Agung. Kita pujikan terlebih dahulu Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu dan beserta saudara. Mari kita sambut khotbah dan salam ini, kita memujikan Menjulang Nyata Atas Bukit Kala bait yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hinggap diam dalam hati kami, agar ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya Engkau menerangi setiap langkah pembacaan pada saat ini. Kami terus-menerus berdoa dan memohon ya Tuhan, agar kiranya firman-Mu tidak terbuang percuma, namun boleh senantiasa menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Teduhkanlah dan terangilah hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami terima dengan baik dan boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai
25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, itu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Pembaruan biasanya memunculkan minimal 2 sikap. Yang pertama adalah orang-orang yang diam dan takut dengan berubah. Dan ketika mereka diam dan takut berubah, mungkin muncul perasaan gugup, gelisah, karena ada tatanan baru yang dibawa oleh sebuah perubahan. Entah khawatir bahwa perannya akan hilang dalam sebuah tatanan yang baru, atau mungkin dia merasa gak berdaya karena ada arus yang begitu besar. Dia gak berdaya dengan sebuah perubahan yang terjadi, gelisah. Jangan-jangan kondisi yang baru dia gak diperlukan dan tidak ada kenyamanan di situ. Sehingga ketika perubahan datang pada orang-orang tipe pertama ini, maka kemudian dia akan berhenti atau bahkan resistance atau melawan perubahan. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang sangat dan begitu excited, bergembira, bergairah, merasa gak sabar dengan adanya perubahan. Bisa saja dia menanti-nanti perubahan karena merasa yang lama sudah tidak nyaman, yang lama sudah usang, terlalu kolot dan sebagainya. Sehingga mereka cenderung untuk terburu-buru untuk menjangkau perubahan itu sendiri. Tidak jarang ketika itu terjadi, perubahan menjadi terlalu prematur lah, tanda kutip seperti itu. Namun mungkin ada sikap yang ketiga ketika kita melihat perubahan, yaitu bukan terburu-buru, bukan juga diam, namun kita mencobai mencintai setiap proses. Bahwa tujuan adalah proses itu sendiri. Tujuan bukan bicara mengenai akhir dari perjalanan, namun perjalanan itu sendiri adalah sebuah tujuan dari kehidupan. Mencintai kehidupan, mencintai hari menjadi hal yang teramat penting pada titik ini. Karena dengan demikian kita memperlihatkan dan mencoba melihat kembali betapa banyaknya hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita gak terburu-buru ke depan, kita juga gak diam, mandek di belakang, namun kita mencoba mengolah hari demi hari sebagai apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mencintai hari ini, mencintai hari yang Tuhan berikan pada saat ini. Nah, pembaruan sebagai sebuah keniscayaan kehidupan juga terjadi dalam kehidupan keberagaman kita pada saat ini. Kita berinteraksi dengan cara yang baru, kita beribadah dengan cara yang baru, kita perjamuan nanti dengan cara yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin ada yang berhenti, mungkin ada yang terburu-buru, namun mungkin juga, dan saya usulkan, mencintai setiap proses. Sekali lagi, proses itulah sang tujuan itu sendiri. Dalam kitab Ibrani 10 yang kita baca, ada satu frase yang menarik ketika Paulus menulis kepada orang-orang Ibrani tentang Yesus ketika dikatakan apa? Dia sebagai yang membuka jalan yang baru.
Sehingga apa yang Yesus lakukan bukan sekedar mengulangi yang lama, bukan sekedar sebagai sebuah jawaban akan Mesias yang kita nantikan, bukan sekedar itu, namun dia menunjukkan jalan yang baru. Dan ada beberapa orang, kembali dua tipe tadi, beberapa orang yang berhenti, tidak mau mengikuti pembaruan, namun ada juga yang terburu-buru dalam pembaruan. Nah, kita mencoba mencintai jalan yang baru ini, mencoba mencintai proses yang baru ini. Dalam menatap dan menapaki jalan yang baru, tidak jarang kita menemukan ganjalan di sana dan di sini. Dan beberapa hal yang bisa mengganjal kita adalah mungkin saja kenyamanan kita yang lama atau mungkin ketidaksabaran kita akan ke depan. Mencintai proses bicara mengenai bagaimana kita menghargai setiap hari, menghargai setiap sentuhan, menghargai setiap pendapat, menghargai setiap pikiran-pikiran yang muncul dalam proses ini. Yesus dalam konteks Paulus dalam jemaat Ibrani juga bicara mengenai bagaimana jalan yang baru ini kadang nggak nyaman untuk kamu. Namun inilah jalan yang hendak dan coba diberikan oleh Kristus kepada umatnya. Kadang nggak nyaman, namun ini yang perlu kita lakukan. Ketidaknyamanan terkadang baik. Kenapa? Karena ketidaknyamanan membuat kita selalu siap siaga. Kenyamanan bisa mendistraksi kesiapsiagaan kita. Kita jadi nggak fokus. Bayangkan kalau penjaga di sebuah kantor atau sebuah tempat kerja, tempat duduknya sofa nyaman, AC, ada internetnya kenceng gitu dan sebagainya. Maka niscaya kemungkinan besar sang petugas jaga itu akan terlena karena begitu nyaman di dalam pos itu. Saya aja mungkin mau dalam pos itu gitu ya, AC-nya dingin, internet cepat, ada cemilan terus menerus gitu ya, nggak pernah habis dan sebagainya gitu. Nyaman sekali. Sehingga kondisi ketidaknyamanan menyalakan rasa peka kita terhadap situasi yang sedang kita alami. Dan kita mulai menghargai hal-hal yang tadinya tidak kita hargai. Kita mulai melihat betapa pentingnya hal-hal yang tadinya kurang penting dalam kehidupan kita. Kita mulai membuka mata kita dari angle yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Nah, Yesus pun juga mencoba mengatakan hal itu sebetulnya. Dalam konteks Ibrani kita melihat betapa perubahan yang begitu drastis dari seseorang ibadah harus melalui imam. Kini seseorang ibadah itu bisa langsung kepada Tuhan karena dialah Kristuslah sang imam yang besar itu. Tak perlu lagi ada perantara di antara Tuhan dan manusia. Semua memiliki tiket yang sama kepada Kristus, kira-kira demikian. Nah, melalui perubahan dan jalan yang baru ini, kiranya kita pun juga boleh menjadi penikmat dari proses, penikmat dari setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan cuma dalam konteks perjamuan kudus pada saat ini, namun saya percaya dalam kehidupan kita semua, kita sedang berproses. Orang yang berantem lalu baikan, kita butuh jalan yang baru nih, gimana caranya? Ada sebuah dan satu dua hal yang membuat kita harus bersepakat kembali. Contohnya begitu. Jalan-jalan yang baru memungkinkan bagi kita, setiap kita, untuk boleh senantiasa menjadi kreatif dalam kehidupan ini. Dan Kristus mengajarkan kepada kita, jangan takut terhadap jalan yang baru, karena Dia pun ada seorang inisiator kehidupan. Dia menginisiasi sebuah langkah yang baru pada zaman. Dan kini pun kita memasuki masa-masa itu dalam bentuk yang berbeda. Di Jumat Agung ini, ketika kita mengingat kembali ketika Kristus disalib, kita melihat bagaimana salib kemudian menjadi dan memiliki makna yang baru ketika dia bukan lagi sebagai situs yang menunjukkan kesengsaraan dan juga kekerasan, namun situs yang menunjukkan pengharapan dan pembaruan kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan yang
menyukai membuka jalan-jalan yang baru. Jangan berhenti, jangan mandek dalam kehidupan kita, namun bukalah cakrawala kita. Karena Tuhan lebih luas jangkauannya daripada apa yang bisa kita pikirkan dan kita genggam. Di Jumat Agung ini kita bersama-sama hendak mencintai jalan yang baru ini. Sama seperti Kristus memberi makna baru terhadap salib, kita pun hendak memberi makna baru akan kehidupan kita. Lihatlah jalan-jalan baru yang Tuhan retas dalam kehidupan kita. Selamat mengalami sebuah adventure, sebuah perziarahan iman yang baru. Selamat mengalami sentuhan-sentuhan yang baru. Selamat mengalami perjumpaan yang baru pula dengan Kristus melalui kanal-kanal yang selama ini gak pernah kita hargai, namun di saat ini sungguh sangat berharga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku semua, kita akan memasuki perjamuan kudus. Pada hari ini kita mengingat kembali kematian dan kebangkitan Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Bahwa Sang Anak Domba Allah yang menyelamatkan dunia telah memberikan dirinya bagi umat manusia, bagi saya, bagi kita, bagi semua umat ciptaannya. Di malam itu dalam perjamuan Tuhan Yesus mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid, dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga mengambil cawan sudah makan, menuangkannya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang terkasih, perjamuan kudus sebagai sarana memelihara iman mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus
ada dasar keselamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa kita adalah satu sebagai sebuah keluarga Allah. 3. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan kudus yang sempurna di sorga sebagai sebuah kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan kudus mengingatkan kepada kita pemberitaan tentang Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima makan dan minum roti dan anggur, mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah dan sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan tanpa karya Kristus kita nggak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut? Yang kedua, sudahkah dengan sungguh-sungguh kita bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa hanya kematian dan kebangkitannya lah yang menyelamatkan kita? Ketiga, sudahkah dengan sungguh-sungguh kita bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Keempat, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh bertekad agar menjalani hidup penuh rasa syukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita? Untuk itu, sebelum kita memasuki dan makan minum roti dan anggur, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Dan saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk mengikuti perjamuan kudus? Terima kasih untuk kesediaan kita. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, datang dengan menyesali dosa-dosanya, memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan Allah. Sebelum lebih jauh lagi kita memasuki perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus pada saat ini untuk senantiasa boleh memelihara iman kami, mengingatkan kami kembali akan kisah kematian dan kebangkitan-Mu yang menjadi tonggak dalam keselamatan kehidupan kami. Kiranya roti dan anggur boleh menjadi pengingat dan penyegar tubuh dan jiwa kami. Untuk itu ya Tuhan, datanglah dan sertailah kami, agar kami terus diberi pengharapan untuk boleh menanti perjamuan kudus yang sempurna di sorga sebagai sebuah kesempurnaan keselamatan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kini saya mengajak kita untuk mengambil roti yang sudah kita siapkan. Kita ambil, kita pegang roti atau makanan yang pengganti yang sudah kita siapkan. Kita pegang dengan kedua tangan, kita angkat dan kita berkata, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia dan melepaskan manusia dari jurang maut. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkati dan kuduskan. Makanlah. Kini mari kita mengambil dan mengangkat
anggur atau minuman pengganti yang sudah kita siapkan. Kita pegang dengan kedua tangan dan kita bersama-sama berkata, inilah tanda pendamaian antara Allah dengan seluruh ciptaan, dimeteraikan oleh darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkati dan kuduskan. Kini minumlah. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang terkasih, kini dengarkanlah Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita menutup perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk perjamuan yang boleh kami lakukan di rumah-rumah. Kami percaya itu tidak mengurangi kadar dari kekudusan yang telah Engkau sendiri lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa kami adalah doa yang terarah kepadamu, sehingga dengan demikian kiranya roti dan anggur atau penggantinya yang telah kami siapkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya perjamuan ini boleh semakin menguatkan kami di masa-masa krisis ini, boleh semakin memelihara jiwa kami di masa-masa krisis ini ya Tuhan. Kami melihat dan menatap pengharapan bahwa pada suatu hari semua ini akan berlalu, cawan ini akan berlalu, dan kami berkumpul dalam persekutuan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Mengapa di Seluruh Dunia, baitnya yang kedua. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, mari kita
canangkan kembali, proklamirkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang mari kita memasuki dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami, terutama iman kami, iman Paskah kami di tengah-tengah situasi COVID-19. Kami percaya bahwa iman Paskah tidak berhenti di hari Jumat, namun membawa kami kepada pengharapan yang nyata di hari Minggu nanti. Sehingga dengan demikian di hari ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama meratap akan situasi yang terjadi, namun di saat yang sama kami memandang salib-Mu dan percaya pengharapan akan hari esok yang baik menanti kami. Biarlah dan kiranya cawan ini boleh berlalu daripada kami, namun kami juga boleh terus bertahan di saat-saat ini, bertahan dalam iman bersama dengan Engkau, bertahan dalam pengharapan bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa bahwa di tengah-tengah pengharapan ini kami juga berdoa untuk para sahabat-sahabat kami, tenaga medis yang berada di garda terdepan, di garis terdepan ya Tuhan. Berkatilah mereka, sertailah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk para pemangku kepentingan, para pengambil keputusan strategis di negara ini. Kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintahan ya Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat agar apapun yang mereka putuskan boleh menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk semua warga negara Indonesia. Kami sebagai warga negara yang kritis mungkin sesekali bertanya atau mengkritik, namun tak lepas dari tanggung jawab kami untuk terus mendukung, memberikan usaha kami yang terbaik untuk boleh menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja dan umat beragama di Indonesia. Kiranya di saat-saat seperti ini kami boleh mengesampingkan perbedaan yang semakin menajam, namun sebaliknya kami berusaha agar di antara kami tercipta kesatuan hati, kesatuan langkah, kami saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan apa yang sedang kami gumuli saat ini. Kiranya kami ya Tuhan di tengah-tengah krisis saat ini, kami semakin dekat dan semakin menyatu. Ada begitu banyak gerakan-gerakan kebersamaan yang boleh kami mulai. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gereja-Mu GKJ Pamulang. Kiranya gereja-Mu ini ya Tuhan senantiasa Engkau berkati, jadi gereja yang juga memberkati yang lain. Bahwa kami ingat betul bahwa di saat-saat seperti inilah kami harus lebih gencar lagi memberikan kehidupan bagi yang lain, memberikan dan mengulurkan tangan kami bagi yang lain. Jadikanlah gereja-Mu ini Tuhan sebagai tempat di mana orang-orang bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kehidupan dari Engkau saja. Kami juga berdoa itu untuk keluarga kami masing-masing, orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Engkau berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jagalah mereka, sertailah mereka ya Tuhan. Agar kiranya mereka tak pernah menjadi satu bagian dalam kehidupan yang jauh daripada kami, namun sebaliknya kami didekatkan dengan rasa rindu, cinta kasih dalam sebuah ikatan persahabatan. Jagalah kehidupan keluarga kami dan kehidupan orang-orang kami cintai. Inilah doa kami Tuhan pada hari ini. Kami hendak menaikkan doa ini ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu Petrus 2 ayat yang kelima menjadi dasar persembahan kita pada hari ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Karena Kasih-Nya Padaku. Kita berdoa. Ya Allah, inilah persembahan yang boleh kami haturkan kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami terus diberikan hati yang mengucap syukur. Kiranya terimalah dan kuduskanlah. Kami juga berdoa untuk setiap usaha dan juga pekerjaan kami. Berkatilah dan lancarkanlah ya Tuhan. Kami sadar betul ini bukan situasi yang ideal, namun kami percaya bahwa tangan-Mu tak pernah berhenti memelihara kami. Kami juga terus-menerus mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan, terutama hidup kami sebagai persembahan yang sejati yang kami haturkan kepadamu. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah nafas kami yang boleh kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Sudah sampai di akhir ibadah, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Tentu semoga kita menutupnya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan juga dipelihara karena kita sudah mengikuti perjamuan kudus di rumah-rumah masing-masing. Mari kita menutupnya dengan menyanyikan Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Selalu dekat padamu, demi Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut dan segala seteru. Oh Yesus,
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku ingin dekat padamu. Baitnya yang kedua. Sahabatku semua, ibadah Jumat Agung telah selesai dan kita sudah merayakan kembali, mengingat kembali penderitaan dan juga kebangkitan Kristus dalam ibadah Jumat Agung beserta dengan perjamuan kudus. Kiranya ibadah hari ini boleh menguatkan iman kita dan mengingatkan kita senantiasa akan karya Kristus yang harus selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat Jumat Agung, Tuhan berkati kita semua. Amin.